Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng gue Ocel. Nah, kali ini gue akan ngebahas beauty trend selama tahun 2020. Karena kan ini sekarang udah awal tahun ya, 2021. Jadi gue akan merecap apa aja sih tren makeup apa aja yang berlangsung selama tahun 2020. Terus apa aja yang berubah dari 2019 ke tahun kemarin itu. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan pembahasannya, please keep on watching. Oke, kita mulai dulu dari tren di tahun 2019 gitu ya. Jadi sebenarnya kalau tren di 2019 yang gue ingat, memang masih tren makeupnya tuh yang makeup mukanya, complexionnya itu masih yang natural. Tapi untuk eyeshadownya tuh seingat gue masih yang one eyeshadow ditambahin glitter. Itu salah satu makeup look yang paling banyak dan dicari orang gitu. Makanya banyak banget juga brand-brand lokal yang ngeluarin glitter eyeshadow juga kan. Terus udah gitu selain itu masih di mata juga kembali lagi trennya adalah alis yang feathery atau bushy eyebrow gitu. Jadi emang alis yang kalau misalnya digambar tuh benar-benar kelihatan serat-serat si bulu alisnya gitu. Itu juga salah satunya masih terinfluence dari makeup ala-ala Thailand yang dipakai oleh makeup nih kayak Nanat, kayak January Christie, banyaklah makeup artis yang arahannya ke makeup Thailand. Terus masih dalam segi makeup mata, warna yang paling yang lumayan cukup populer di tahun 2019 adalah eyeshadow warna pink gitu. Jadi banyak banget yang pakai eye makeup look warna-warna pink, soft pink atau pastel tuh banyak banget di tahun 2019. Nah terakhir yang paling ini kayaknya tren yang akan surut dan naik lagi itu adalah glowing skin gitu. Jadi basically memang makeupnya dibikinnya tuh orang-orang sukanya yang natural look tapi yang kelihatan glowing, yang glass skin juga. Nah itu adalah beberapa look yang sempat rame di 2019. Nah kalau masuk ke 2020 pas beberapa awal bulan pertama masih belum terlalu berasa lah ya perbedaannya. Nah cuman ketika mulai masuk ke masa-masa kita PSBB yang harus di rumah aja, itu mulai berubah lagi. Jadi kalau yang tadinya tuh lebih sukanya makeupnya natural, yang soft, nah ini masuk ke quarter kedua kayaknya ya, atau pokoknya awal-awal tahun Maret April gitu, itu mulai berubah ke makeup look yang lebih strong gitu. Jadi apa aja, pertama mulai dari eyeshadow warna-warni kembali lagi rame, banyak yang bikin, gue juga bikin. Jadi bisa pakai beberapa warna di mata gitu, kayak campur warna, kayak warna hijau, ungu, kuning, orange itu mulai lagi naik gitu. Nah setelah itu karena TikTok juga udah kembali mulai rame lagi, bukan rame lagi tapi mulai rame di TikTok. Awal-awalnya itu adalah banyak banget content creator yang bikin look-look yang agak beda gitu. Jadi yang lebih bold, yang lebih karakteristik atau FX makeup gitu. Contohnya salah satu yang rame banget itu adalah Latte Challenge. Kita juga pernah bikin, bisa lihat nanti videonya, itu Egi sama Aga. Itu Latte Makeup Challenge. Terus banyak banget bikin yang mulai ada e-girl gitu. Jadi yang bikin pakai eyeshadownya warnanya juga masih warna-warna terang, tapi ada eyelinernya lebih wing eyelinernya lebih strong, terus udah gitu mukanya yang digambar dengan hati. Itu salah satu trennya. Selama 2020 again karena kita terpaksa harus pakai masker, jadi memang fokus makeupnya tuh lebih di mata gitu, karena kan memang muka kita ketutup pakai masker kan. Jadi ada lagi yang keluar adalah eyeliner warna-warni tapi dibikinnya kayak runway atau graphic liner atau cut crease. Jadi memang bikin eyeliner warna-warni di kelopak mata atas gitu. Jadi itu yang lumayan naik juga di tahun 2020 ini. Terus ada juga beberapa content creator yang baik di luar negeri atau di dalam negeri yang bikin eye makeup looknya beda kanan kiri. Karena kan memang di 2020 tuh naik juga tentang gender neutral gitu. Jadi kadang seseorang nggak pengen dipanggil she or he, jadi biasanya tuh mereka dipanggilnya them atau they gitu. Jadi makeup look yang mereka bikin adalah yang kanan bisa pakai pink, yang kiri bisa pakai warna biru atau bisa kombinasi warna-warna lainnya. Terus selain itu terakhir kalau untuk lipstick nih, walaupun kayaknya kita tidak
walaupun sebuah produk yang mungkin jarang digunakan di 2020, tapi banyak banget juga brand-brand lokal yang mengeluarkan lip gloss gitu. Jadi emang di awal tahun tuh banyak banget yang ngeluarin lip gloss. Dari ada Rose All Day, terus ada Roll Over Reaction, terus terakhir ada Avion sama Fatia Bia, dan masih banyak brand lainnya. Jadi trennya adalah lebih ke glossy look gitu. Jadi glossy lips yang kelihatannya juicy gitu tuh lumayan naik. Dan banyak juga brand-brand yang ngeluarin lip tint. Contohnya yang sempat hype itu adalah Second Date by Titan Tahira, terus udah gitu ada Sika juga. Terus atau kayak Matte for Makeup yang ngeluarin lipstick yang klaimnya bisa tahan sampai 6 jam gitu. Itu salah satu produk lipstick yang lumayan ramai di tahun 2020. Nah itu kan tadi tentang si tren-tren makeup selama tahun 2019 sampai 2020. Nah sekarang gue mau ngomongin beberapa best makeup 2020 menurut gue. Nah sebenarnya Female Daily itu punya Best of Beauty Awards 2020. Kalian bisa lihat videonya, itu kita live bulan Desember kemarin. Cuman di luar dari itu, ini yang personal my own favorite gitu ya. Jadi kalau misalnya kita gue mulai dari pertama ya, dari misalkan tiap kali gue pakai makeup adalah alis. Alis menurut gue yang terbaik itu tetap adalah Something gitu. Jadi menurut gue itu pensil alis yang warnanya abu-abu atau hitamnya tuh pas banget gitu. Jadi dia nggak terlalu hitam, tapi dia warna abu-abunya juga bukan kayak tato alis yang udah pudar gitu. Terus udah gitu kalau brow mascara, lately yang menurut gue bagus dan emang yang sering gue pakai adalah dari Lux Crime gitu, karena dia pertama dari si spoolingnya itu enak banget, kecil, tapi gue sukanya yang clear ya gitu. Terus selain dia spoolingnya kecil, pas dipakai tuh bener-bener misah-misahin alis banget, jadi bener-bener kelihatan kayak gue pakai step makeup yang kayak makeup artist Thailand gitu. Jadi kayak pakai disabunin atau kayak pakai di wax gitu segala macam gitu. Jadi memang lebih kelihatan bagus, cuman simple dengan satu produk. Terus kalau untuk eyeshadow, berat sih nih eyeshadow tuh sebenarnya banyak banget dari brand lokal yang launching gitu. Kayak ada so far tuh yang masih sering gue pakai itu dari SK yang Eye Goddess Palette, itu nggak salah yang menang juga di Best of Beauty Awards kalau gue nggak salah ya. Oh terakhir banget yang bener sekarang nih lagi udah hampir sebulan lebih gue pakai, dari bulan Desember ke November ke Desember, itu adalah eyeshadownya Makeover bareng kerja sama seseorang, gue lupa siapa namanya, pokoknya yang eyeshadownya trio dan dia covernya itu bunga-bunga, itu limited edition. Itu gue suka banget karena dia isinya 3, super simple tapi bisa dipakai untuk bikin create makeup look yang macam-macam gitu. Terus udah gitu dia warnanya juga ada 2. Jadi dia ada 2 jenis palette. Yang satu yang lebih pink, which is yang memang masih ngetren juga di 2019-2020 yang tadi gue bilang, sama yang warnanya lebih natural, lebih orange yang sekarang gue pakai. Terus kalau untuk eyeliner, gue belum menemukan yang benar-benar holy grail karena memang gue tidak menggunakan eyeliner, apalagi eyeliner hitam jarang banget. Jadi yang lebih sering gue memang dari 2019-2020 itu gue lebih suka pakai maskara. Jadi kalau maskara itu menurut gue yang the best untuk bulu mata resign kayak gue itu adalah Pixi. Karena dia satu nggak gampang bleber, atau kalau misalnya kalian kena air pun dia juga bukan yang bikin eye look yang mata panda gitu, tapi dia lebih kayak brindil-brindil kecil, jadi untuk ngapus itu lebih gampang. Terus udah gitu untuk complexion tuh gue nggak bisa milih satu, tapi ini bestnya tuh ada beberapa yang memang on top of my mind gitu. Satu adalah Luke Cushion Luke, itu udah kayaknya harga mati yang pasti gue akan beli dan selalu rekomendasiin ke orang-orang, karena dia coveragenya medium bisa jadi full, tapi feelsnya di muka tuh sama sekali nggak ada gitu. Jadi benar-benar kayak kita nggak pakai apa-apa di muka, dan benar-benar kelihatan your second skin banget. Terus kedua, kalau memang butuh yang lebih heavy duty, terus misalkan kulit kalian kering, bisa menurut gue yang paling bagus adalah Something yang copy paste. Plus si Something itu juga udah banyak banget si pilihan warnanya. Terus kalau untuk concealer, ini concealer tuh yang gue pakai di tahun ini cuman ada 2 brand, dan ini dua-duanya lokal gitu. Pertama ada dari Wardah dan satunya lagi dari BLP. Dua-duanya gue masukin karena gue pakainya fungsinya berbeda-beda gitu. Jadi kadang kalau misalnya gue lagi males make upan banget, kadang-kadang gue pakai Wardah concealer untuk full face gitu. Karena ada masa-masa gue merasa gue cuma butuh pakai concealer atau pakai makeup complexion di area under eye aja gitu. Sisanya yang lain tuh memang kulitnya lagi bagus, jadi nggak gue pakai apa-apa. Jadi kadang gue pakai si Wardah. Terus cuman yang satunya lagi, kalau BLP ini tuh lagi jadi andalan gue untuk touch up makeup ketika gue keluar
Misalnya kemarin pas lagi nyerahin plakat kan itu seharian full pakai masker. Jadi biarpun gue udah pakai berbagai cara biar makeupnya nggak transfer ke masker, tetap aja yang namanya keringetan, yang namanya berminyak pasti tetap transfer dan tetap akan hilang. Nah itu caranya gue mengcover itu atau menambalnya lagi adalah dengan menggunakan concealernya dari BLP. Oke, terus kalau untuk bedak gue ada cuma dua ini doang yang bener-bener nonstop gue pakai sejak dapet gitu ya. Jadi ada loose powder dan ada compact powder. Kalau misalnya kalian ikutin Instagram gue, ikutin artikel-artikel gue pasti tahu sih produknya apa. Jadi pertama adalah Luke ini tuh udah sering banget gue omongin di Instagram. Terus gue ngomongin juga di FD Babes Yearly Favorite, itu di bulan Desember kemarin. Adalah Luke Loose Powder. Kenapa gue suka? Karena satu, dia feelsnya ringan banget di muka. Hasilnya itu mirip banget sama Chanel Loose Powder. Tapi harganya affordable banget. Terus udah gitu overall memang dia bikin complexion tuh kelihatannya soft dan pastel look gitu. Terus udah gitu dia juga ngebantu banget buat nyamarin pori-pori. Jadi bikin kayak kalau kelihatan aslinya tuh bener-bener kayak di blur, kayak pakai filter gitu. Terus produk kedua adalah Lux Crime yang compact powder yang warna hijau, itu juga pernah dibattlein. Jadi kalau si bedak ini tuh gue akan pakai lately gue pakai tuh untuk bener-bener kalau gue nggak mau make upan sama sekali, tapi pengen nutupin semua kemerahan di muka gue, jadi gue cuma pakai si bedak itu doang. Itu sama sih sebenarnya kayak si Luke, dia tuh feelsnya ringan di muka. Terus dia ngebantu juga buat nutupin pori-pori, tapi dia extra coverage banget. Jadi kayak gue bilang tadi, kalian gak usah pakai complexion, gak usah pakai foundation atau concealer, itu udah cukup banget buat ngeratain satu skin tone kita gitu. Nah terus untuk blush on sebenarnya gue masih kayak semuanya tuh masih gue pakai sih gitu, dari BLP masih gue pakai, dari Goban masih gue pakai gitu. Jadi memang gue belum menemukan yang paling the bestnya di 2020 untuk segi blush on gitu ya. Jadi dan memang nggak terlalu banyak yang baru-baru juga sih inget gue gitu. Terus jadi kita skip aja. Dan terakhir adalah setting spray gitu. Untuk setting spray ini juga pasti menjadi hype karena memang ini beneran ngebantu banget buat ngejaga makeup kita juga biar nggak gampang transfer ke masker ya, biar nggak terlalu banyak bolongnya juga. Kalau setting spray yang gue pakai itu ada dua, tapi dari satu brand yaitu Studio Tropic. Jadi gue pakai yang priming water, yang balancing yang warna kuning, sama yang warnanya ungu yang dream setter. Itu adalah produk-produk makeup yang lumayan hype di tahun 2020 dan it's my personal favorite. Cuman kalau misalnya kalian mau lihat pilihan makeup lainnya yang memang dipilih oleh kalian sendiri, yang dipilih oleh community-nya Female Daily, bisa lihat di Female Daily Best of Beauty Awards 2020. Jadi itu aja dari gue, itu adalah highlight trend makeup dan produk-produk makeup favorite selama tahun 2020. Gue cuma mau ingetin kalau Female Daily masih mengadakan giveaway akhir tahun sebesar 20 juta. Produknya adalah luxury produk. Jangan lupa untuk ikutan. Untuk caranya gimana bisa langsung lihat aja di video yang pernah gue bahas sama Rinda. Nanti akan ada linknya di bawah, kalian lihat aja, rulesnya tuh gampang banget. Jadi sayang kalau misalnya nggak ikutan. Terus nanti masih ada giveaway keduanya lagi, itu untuk yang kalau misalnya kita udah nyampe 1 juta subscriber. So that's it from me, thank you guys for watching, see you guys next time, bye.